Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana dengan NIM 2280200015, Pendidikan Fisika kelas A 2020 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menganalisis 5 jurnal fisika mengenai pengembangan alat peraga materi hukum Newton. Hukum Newton. Hukum Newton ditulis oleh Isaac Newton dalam karyanya Philosophiae Naturalis Principia Mathematica yang diterbitkan pada 5 Juli 1687 yang menjelaskan mengapa suatu benda bergerak sedemikian rupa dan juga dapat memprediksi bagaimana benda bergerak. Hukum Newton dibagi menjadi 3, yaitu 1. Hukum Newton 1 berbunyi, setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Kedua, hukum Newton 2 berbunyi, perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau yang bekerja, dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya benda. Ketiga, hukum Newton 3 berbunyi, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Untuk jurnal 1 dengan judul Pengembangan Alat Peraga Fisika SMA Materi Hukum Newton dan Aplikasinya, karya Siti Rohaeni Desnita dan Rai Hanati, dengan tujuan untuk mengembangkan alat peraga fisika SMA materi hukum Newton dan pengaplikasiannya yang dilakukan di Laboratorium Fisika FMIPA Universitas Negeri Jakarta dan pengujian alat di SMAN 67 Jakarta. Jurnal ini menjelaskan mengenai pengembangan alat peraga yang sebelumnya terdapat kekurangan pada variasi papan sebagai bidang miring dan benda untuk beban kurang menarik, dan belum membentuk hubungan massa dengan percepatan benda, namun hanya dapat menentukan resultan gaya dengan percepatan. Nah, untuk kelebihannya yaitu dapat memvisualisasikan peranan hukum Newton, rangkaian alat percobaan mudah dibuat sendiri dan alat peraga yang digunakan menjelaskan fenomena kehidupan sehari-hari serta memudahkan untuk menentukan percepatan yang lebih akurat. Sementara itu, kekurangannya yaitu rangkaian alat percobaan kurang kompleks dan jarak jangkauan benda bergerak relatif pendek. Untuk jurnal kedua dengan judul Pengembangan Alat Peraga Fisika Berbasis Internet of Things untuk Praktikum Hukum Newton 2, karya Fayakun Mukhlis, Dwi Sulisworo, dan Moh Toifur. Jurnal ini menjelaskan dalam proses pengembangan alat peraga ini melakukan beberapa revisi. Untuk revisi yang kedua itu menambahkan sebuah aplikasi berbasis Android yang bertujuan untuk menampilkan data hasil peragaan. Dengan kelebihan pengukuran waktu yang otomatis dan data hasil pengamatan dapat diamati siswa secara langsung dan real time melalui aplikasi Newton App di handphone berbasis Android yang mereka miliki. Dengan kelemahan, siswa menghabiskan waktu terlalu lama dan terlihat tidak efektif. Untuk jurnal ketiga dengan judul Barang Bekas di Sekitarku atau bar beku sebagai alat peraga sederhana untuk meningkatkan pemahaman hukum 3 Newton, karya Ratna Dewi Masturoh, Marmi Sudarmi, dan Diana Noviandini. Jurnal ini menjelaskan mengenai pemanfaatan barang bekas yang lebih efisien untuk meningkatkan pemahaman hukum 3 Newton. Jurnal ini melakukan 3 percobaan, yaitu 1. Menggunakan kincir kertas dan karet, yang kedua menggunakan botol bekas, dan yang ketiga menggunakan skateboard. Pada percobaan ketiga, terlihat jelas mengenai pemahaman hukum 3 Newton, karena saat mendorong tembok dengan pelan, maka skateboard terdorong ke belakang dengan pelan juga, dan saat mendorong tembok dengan kuat, maka skateboard terdorong ke belakang dengan cepat atau kuat pula. Dengan kelebihan membuat siswa lebih tertarik dan dapat mengikuti pembelajaran dengan senang, dapat memanfaatkan barang bekas, serta mudah dibuat dan terjangkau. Dengan kekurangan, alat peraga yang digunakan sangat sederhana, kurangnya inovasi terbaru dari alat yang digunakan, serta kurangnya visualisasi dan penjelasan konsep hukum Newton. Selain itu, alat ini juga tidak semua bisa menggunakannya dan kurang menarik. Untuk jurnal keempat dengan judul Pengembangan Alat Peraga Koefisien Gesek sebagai Penunjang Kegiatan Pembelajaran Materi Hukum Newton tentang Gerak, karya Realita Rohmatika Dewi, Prabowo, dan Setyo Admoko.
Alat peraga yang dikembangkan dalam penelitian ini akan dikatakan layak apabila persentase kelayakan yang diperoleh lebih dari sama dengan 61%. Dari data yang diperoleh, didapatkan nilai rata-rata untuk kelayakan alat peraga sebesar 88,33% dengan kriteria sangat layak, sehingga alat peraga yang dikembangkan ini layak digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan kelebihan yang pertama, terdapat inovasi dalam pembuatan alat peraga. Yang kedua, alat ini menggabungkan beberapa konsep. Yang ketiga, alat peraga yang dikembangkan dapat dibongkar pasang. Yang keempat, alat peraga dilengkapi dengan sensor kecepatan. Dan yang kelima, harga alat peraga yang lebih murah. Dengan kelemahan yang pertama, tidak dapat digunakan untuk bidang miring. Yang kedua, pada saat melakukan praktikum, benda yang diluncurkan tidak bisa lulus secara sempurna. Dan yang ketiga, pegas yang cukup berat untuk ditarik. Untuk jurnal yang terakhir dengan judul Pengembangan Alat Praktikum Hukum 2 Newton dengan sensor infrared untuk melatihkan keterampilan proses sains pada siswa kelas 10, karya Kurnia Mega Janah Subhan dan Imam Sucahyo. Jurnal ini menjelaskan mengenai pengembangan alat praktikum hukum 2 Newton seperti pada umumnya. Namun yang dibedakan adalah alat pengukur waktu, di mana alat pengukur waktu untuk hukum 2 Newton tidak menggunakan stopwatch, melainkan dengan sensor infrared yang dirancang untuk mendeteksi waktu dan kecepatan. Dengan kelebihan yaitu data yang diperoleh lebih akurat dan dalam pengoperasiannya lebih mudah. Sementara itu, kelemahannya, sensor inframerah ini sangat berbahaya jika terkenai mata dan dalam pengiriman datanya dapat dikatakan cukup lambat. Nah, berdasarkan kelebihan dan kekurangan alat pada jurnal yang telah dianalisis, saya dapat mendesain alat peraga hukum Newton. Yang pertama, ada mobil-mobilan yang terbuat dari botol bekas. Dengan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama, ada 1 buah botol bekas. Yang kedua, ada 4 buah tutup botol. Yang ketiga, ada 2 buah kawat. Yang keempat, ada sedotan. Dan yang kelima, ada balon udara. Dengan penjelasan, mula-mula balon kita tiup tidak terlalu besar dan sedotan kita tutup dengan tangan. Pada mobil-mobilan bertenaga udara balon ini, terlihat bahwa saat kita melepaskan tangan dari sedotan atau balon mengempis, udara dalam balon sekaligus memberikan gaya aksi ke belakang, sehingga mobil pun memberikan gaya reaksi dengan bergerak maju ke depan. Sementara itu, untuk gambar yang kedua itu pada kasus bidang miring dengan alat lebih kompleks, yaitu dengan menambahkan statif dan dinamometer. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.